Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga pada saat ini saya bisa mempresentasikan proposal penelitian saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dirgahini Putri dengan NIM 2202265. Pada saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh bermain peran terhadap perkembangan bahasa anak di TK Ananda Payakumbuh, mata kuliah penelitian pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rismareni Francisca MPD. Baiklah, langsung saja. Adapun latar belakang dari penelitian saya itu, masa perkembangan anak usia dini merupakan periode emas atau seringkali kita sebut dengan golden age yang sangat penting bagi pembentukan berbagai aspek kemampuan, termasuk salah satunya yaitu aspek perkembangan bahasa. Berdasarkan hasil observasi di TK Ananda, ditemukan permasalahan terkait perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun seperti yang pertama, anak belum mampu untuk menyusun kalimat dengan struktur yang benar. Dan yang kedua, kosakata anak masih terbatas, terutama untuk menyebutkan benda-benda di sekitar mereka. Dan yang ketiga, anak-anak cenderung malu dan kurang percaya diri dalam berbicara di depan guru dan teman-temannya. Adapun rumusan dari penelitian saya, yang pertama yaitu bagaimana tingkat perkembangan bahasa anak di TK Ananda sebelum diberikan metode belajar bermain peran, dan yang kedua, bagaimana tingkat perkembangan bahasa anak di TK Ananda sesudah diberikan metode belajar bermain peran, dan yang ketiga, pengaruh metode bermain peran terhadap perkembangan bahasa anak usia dini usia 5-6 tahun. Adapun tujuan dari penelitian saya, yang pertama itu untuk mengetahui tingkat dan kondisi perkembangan bahasa anak sebelum diberikan metode bermain peran, dan yang kedua untuk mengetahui tingkat dan kondisi perkembangan bahasa anak sesudah diberikan metode bermain peran, dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh metode bermain peran terhadap perkembangan bahasa anak usia dini usia 5-6 tahun. Adapun manfaat penelitian, yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Di sini ada menambah khasanan keilmuan, dan yang kedua menghasilkan pengetahuan baru. Di mana menambah khasan keilmuan, penelitian ini memberikan informasi dan data empiris yang bermanfaat bagi kajian keilmuan, khususnya dalam pengembangan teori perkembangan bahasa anak usia dini. Dan yang kedua, menghasilkan pengetahuan baru, di mana penelitian ini memberikan pengetahuan baru mengenai pengaruh metode bermain peran terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. Dan yang kedua ada manfaat praktis, di mana di sini manfaat praktis itu ada 3. Yang pertama yaitu memberikan metode baru bagi guru, yang kedua meningkatkan kualitas pembelajaran, dan yang ketiga memberikan referensi bagi lembaga pendidikan. Yang pertama, memberikan metode baru bagi guru, di mana penelitian ini memberikan metode baru yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa anak usia dini, khususnya di TK Ananda. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana metode bermain peran diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa anak usia dini dengan membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan memotivasi anak untuk belajar. Dan yang ketiga, memberikan referensi bagi lembaga pendidikan, di mana penelitian ini memberikan referensi bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan prestasi anak khususnya dalam aspek bahasa. Adapun kajian teori penelitian saya, yang pertama itu teori perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun, di mana di sini ada teori tahap perkembangan bahasa, yang kedua teori perkembangan kognitif Piaget, dan yang ketiga teori zone proximal development ZPD oleh Vygotsky, dan ada teori bermain peran. Yang pertama itu teori simbolik play oleh Piaget, yang kedua teori bermain peran oleh Vygotsky.
Kita akan membahas mengenai teori perkembangan bahasa anak usia dini 5-6 tahun. Yang pertama itu tahap teori perkembangan bahasa, di mana peneliti menggunakan teori tahap perkembangan bahasa anak usia dini yang dikemukakan oleh Roger Brown 1973 dan 1986 dan Satrok 2002. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan bahasa anak melalui 5 tahap. Teori yaitu tahap pralinguistik 0-1 tahun, tahap logofrastik 1 tahun, tahap frasa 1-2 tahun, tahap pengembangan tata bahasa prasekolah 3-5 tahun, dan tahap tata bahasa menjelang dewasa 6-8 tahun. Dan yang kedua ada teori perkembangan kognitif Piaget. Peneliti ini juga mengacu pada teori pengembangan kognitif Piaget yang menjelaskan bahwa anak usia 2-7 tahun berada pada tahap praoperasional. Pada tahap ini anak belum berpikir secara operasional dan cenderung menggunakan pemikiran simbolik, egosentrisme, dan animisme. Santrok 2002. Dan yang ketiga, teori Zone Proximal Development ZPD oleh Vygotsky, di mana peneliti ini juga mengacu pada teori ZPD oleh Vygotsky yang menjelaskan bahwa perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungannya. Di sini anak akan belajar bahasa dengan lebih baik ketika mereka berada dalam zona ZPD, yaitu di mana mereka dapat belajar dengan bantuan orang dewasa atau teman sebayanya. Susanto 2011. Selanjutnya itu teori bermain peran. Yang pertama, teori simbolik play oleh Piaget. Peneliti ini menggunakan teori simbolik oleh Piaget yang menjelaskan bahwa bermain peran merupakan kegiatan bermain khayalan dan pura-pura, di mana anak-anak menggunakan benda-benda simbolik atau representasi benda itu. Meike 2003. Yang kedua, teori bermain peran oleh Vygotsky, di mana peneliti ini juga mengacu pada teori bermain peran oleh Vygotsky yang menjelaskan bahwa bermain peran merupakan metode yang baik untuk mengembangkan aspek perkembangan anak seperti aspek kognitif, aspek bahasa, dan sosial. Diana 2012. Selanjutnya, adapun metode penelitian. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Ada observasi, wawancara, dan angket pengembangan bahasa. Di mana yang pertama yaitu observasi. Peneliti mengamati secara langsung kegiatan anak-anak saat bermain peran, menggunakan lembaran observasi yang sudah disusun sebelumnya. Dan yang kedua ada wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan guru untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan bahasa anak dan metode pembelajaran yang diterapkan di TK Ananda. Dan yang ketiga, angket perkembangan bahasa. Peneliti menggunakan angket yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya untuk mengukur tingkat perkembangan bahasa anak sebelum dan sesudah diberikan aktivitas bermain peran. Selanjutnya ada analisis data. Di sini ada analisis kuantitatif, analisis uji normalitas, uji Piaget samples t-test, analisis gain score, dan analisis kualitatif. Kita akan membahas mengenai analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif. Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Dan yang kedua, analisis uji normalitas. Peneliti menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk untuk menguji apakah data berdistribusi normal. Dan yang ketiga ada uji Piaget samples t-test, di mana peneliti menggunakan uji Piaget samples t-test untuk membandingkan skor pengembangan bahasa anak sebelum dan sesudah diberikannya aktivitas bermain peran. Dan yang keempat ada analisis gain score, di mana peneliti menggunakan analisis gain score untuk mencari selisih skor perkembangan bahasa anak
sesudah dan sebelum diberikannya aktivitas bermain peran. Dan yang terakhir ada analisis kualitatif, di mana peneliti juga menggunakan analisis kualitatif untuk memahami lebih dalam pengalaman dan observasi yang diperoleh selama penelitian. Selanjutnya, ada pun daftar pustaka dari penelitian. Yang pertama ada dari Alfiah SDDK 2015, validasi modul bermain peran Aku Sayang Kawan untuk meningkatkan pengetahuan perilaku pro-sosial pada anak usia dini, Gajah Mada Journal of Professional Psychology, halaman 120 sampai 137. Yang kedua ada Azizah N. Kurniawati Y 2013, yaitu tingkat keterampilan berbicara ditinjau dari metode bermain peran pada anak usia 5 sampai 6 tahun, Semarang, Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies, halaman 51 sampai 57. Dan yang ketiga ada Aswar Saifuddin 2011, metode penelitian Yogyakarta Pustaka Belajar. Yang keempat ada Dianovinina Katuk DKK 2009, penyusunan alat ukur pengembangan bahasa representasi anak usia 8 sampai 36 bulan, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Anima Indonesian Psychological Journal. Yang kelima, Hamzah B. Uno 2010, model pembelajaran menciptakan proses belajar mengajar yang kreatif dan efektif, Jakarta Bumi Aksara. Dan yang ketujuh, Hurlok B. Elizabeth 1978, perkembangan anak jilid 1, Jakarta Penerbit Erlangga. Yang kedelapan, Isnedi 2013, peningkatan keterampilan berbicara melalui metode bermain peran pada siswa kelas 5 SD, 2 Wates Skripsi UNY. Yang terakhir ada Susanto A 2012, perkembangan anak usia dini pengantar dalam berbagai aspeknya, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi saya mengenai proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Bermain Peran Terhadap Perkembangan Bahasa Anak di TK Ananda Payakumbuh. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.